Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang merupakan cita-cita kita semua, bahkan adalah cita-cita yang sangat tinggi ya. Tentu kita semua sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara. Ini suatu hal yang sangat pasti. Sementara kita melihat sudah banyak saudara-saudara kita, teman-teman dekat kita, bahkan sanak saudara, tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menuju pada kehidupan berikutnya, kehidupan alam akhirat. Dan satu saat kita pun akan seperti mereka, lalu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hari pembalasan, yaitu Yaumuddin. Dan kita semua ingin ketika di hari pembalasan sana kita mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan cita-cita para nabi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, waja'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris dari surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Dan Nabi Muhammad SAW berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu surga, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Dan di antara tingkatan yang paling tinggi dalam masuk surga adalah masuk surga tanpa hisab ya. Kita sendiri tahu bagaimana dahsyatnya hisab ya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya, semua kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang pernah kalian rasakan ketika di dunia. Ya, kita akan ditanya tentang pandangan kita ya, penglihatan kita, hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang tidak ada ilmu bagi kalian. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang kita lihat, betapa banyak yang kita dengar, betapa banyak yang sudah kita pikirkan dalam hati kita. Kemudian juga lisan akan diminta pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang diucapkan kecuali ada pencatatnya ya. Yang akan semua diungkap pada hari kiamat kelak ya. Belum lagi pertanggungjawaban kita yang Allah bebankan kepada kita. Istri kita adalah amanah, suami kita adalah amanah, anak-anak adalah amanah, pekerjaan kita adalah amanah. Ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Tentu hisab bukan perkara yang mudah ya. Terutama sebagian kita diberikan harta yang sangat banyak. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang-orang kaya itu 15 tahun lebih cepat. 500 tahun lebih cepat. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang yang memiliki harta yang banyak, mereka akan dihisab dulu. Bisa jadi setelah mereka dihisab, ternyata mereka adalah orang soleh, sering bersedekah, bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada si miskin. Tetapi tetap saja dia harus dihisab dulu, sehingga si miskin masuk surga terlebih dahulu. Dan kalau kita menilik kembali kepada, kita muhasabah, kita evaluasi kembali tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita tuliskan, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita celotehkan, apa yang kita komentari, bagaimana sikap kita terhadap istri, bagaimana sikap kita terhadap suami, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita tatkala mereka masih hidup, terhadap anak-anak, terhadap pegawai, terhadap bos ya. Apa yang kita keluarkan, banyak hal kita tentu ngeri kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat berharap agar masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini jalan solusi yang paling bagus bagi orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak.
memiliki jabatan yang tinggi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang memiliki jabatan yang tinggi, di bawah dia ada ribuan orang. Dia akan dihisap tentang jabatannya tersebut, berat, tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi kalau dia mendapatkan solusi ini, masuk surga tanpa hisap, maka dia selamat. Masuk surga, tinggal masuk surga tanpa dihisap, apalagi diazab. Taib, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk surga ada beberapa model ya. Kita tahu orang Islam semuanya pasti masuk surga ya. Masuk surga seorang Islam yang tidak batal syahadatnya, yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, penghujungnya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya saja masuk surga orang Islam ada beberapa model. Ada beberapa model masuk surga ini, ada beberapa model. Yang pertama adalah ya, masuk surga tapi diazab dulu. Diazab dulu. Ada ya, dalam hadis-hadis menyebutkan ada sebagian kaum muslimin yang mereka terjerumus dalam dosa-dosa besar, berbuat zalim kepada orang lain, meninggalkan kewajiban-kewajiban, sampai akhirnya mereka dihukum oleh Allah masuk dalam neraka jahanam. Masuk dalam neraka jahanam. Dan mereka diazab sampai ada waktunya, akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka jahanam. Ya. Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang inni la a'lamu akhir ahli jannati dukhulan wa akhiru ahli nari khurujan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu seorang yang paling terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari neraka. Artinya dia masuk neraka dulu. Dia masuk neraka dulu setelah disiksa, dan dia yang paling terakhir keluar dari neraka, kemudian disuruh masuk surga. Kemudian ketika diselamatkan dari neraka, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi najjani. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku minki dari engkau wahai neraka. Ya, laqad a'tani Allahu ata'an lam yu'ti ahadan bihi minal alamin. Sungguh Allah telah beri aku anugerah yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun di alam semesta ini. Dia sangat bersyukur. Ini orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan dia yang paling terakhir masuk surga. Jadi, dan ada orang seperti itu. Hadis-hadis syafaat menunjukkan ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam. Kata Allah, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithlu dinarin minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang masih dalam hatinya ada sekeping dinar, dikeluarkan dari neraka ya. Ya. Kemudian juga dalam hadis disebutkan keluarkan dari neraka orang-orang yang masih ada bekas salatnya ya. Mereka dulu salat tapi mereka bermaksiat sehingga mereka masuk neraka, jangan dikeluarkan. Masuk surga tapi diazab dulu. Ini model pertama. Kita tidak ingin seperti ini. Transit dulu di neraka. Siapa yang ingin? Siapa yang kuat dengan azab neraka jahanam? Ya, kita saja kalau bakar lilin, kita taruh tangan kita di api lilin tersebut, kita enggak kuat. Gimana lagi dengan azab neraka jahanam? Bukankah Nabi SAW mengatakan tentang orang yang paling ringan siksaannya di neraka, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib fahuwa yanta'ilu bina'lain minan nar yagli bihima dimaguhu. Orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat kelak di neraka jahanam adalah Abu Talib. Dia memakai sendal terbuat dari api, maka otaknya mendidih. Jadi api tidak mengenai seluruh tubuhnya. Ya. Api hanya mengenai kakinya di bawah mata kaki. Itu yang terbakar. Tetapi api yang membakar kakinya tersebut telah membuat otaknya mendidih. Ini azab yang paling ringan. Waliyadzubillah. Siapa yang kuat dengan neraka jahanam? Tidak ada yang kuat. Ya Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah. Di mana neraka jahanam itu kalau membakar langsung luar dalam, langsung menembus ke jantung. Ya, kalau kita lihat pembakaran di luar, biasanya di luar dulu terbakar, dalam belum tentu masak. Ya, tapi kalau api neraka jahanam ketika membakar langsung luar dalam sekaligus. Ini model pertama yang tidak kita inginkan. Mau surga tapi diazab dulu. Kita enggak mau hal itu. Yang kedua, masuk surga tapi dihisab dulu. Ini juga perkara yang ya, harus tidak mengenakan tapi harus dijalani ya. Harus dijalani, dihisab, ditanya begini tentang penglihatan, tentang pendengaran. Sudah saya sebutkan tadi banyak hal yang kita lakukan tentang waktu luang, tentang masa muda ya. Kata Rasulullah SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba.
tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara pada hari kiamat kelak. An umrihi fima afnah, umurnya mana dia habiskan, waktunya. Di antara nikmatlah al-faraq, waktu luang, kemana dia habiskan. Buat mendekatkan diri kepada Allah atau untuk bersenang-senang, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya. An umri fima afna, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Masa muda dulu dikemanakan masa mudanya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabu fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Adakah dia mendapatkan harta dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang syubhat, atau dengan cara-cara yang halal? Kalau dia telah mendapatkan cara yang halal, pertanyaan berikutnya, wa fima anfaqah, kemana dia habiskan? Ya untuk beli apa? Ya. Untuk beli apa uang tersebut? Untuk yang bermanfaat atau untuk berfoya-foya? Semuanya ada pertanggungjawabannya. Bahkan setiap rupiah ada pertanggungjawabannya. Wa an ilmihi, akan ditanya tentang ilmunya. Ya. Fima amila minhu, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya. Kita ini belajar wawasan tentang ini, tentang anu. Sudahkah kita amalkan atau hanya sekedar sebagai wawasan yang akan menjadi bumerang untuk menyerang kita pada hari kiamat kelak? Makanya Nabi SAW berkata, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu akan menjadi pembelamu, akan membelamu pada hari kiamat kelak, atau akan menjadi bumerang menyerangmu. Jika kamu belajar Quran tidak kamu amalkan, maka akan jadi bumerang bagimu. Masuk surga tapi dihisab dulu. Ini juga tidak menyenangkan, tapi ini lebih ringan. Ini lebih ringan daripada yang pertama. Jadi kita inginkan adalah yang model ketiga, ya, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, langsung masuk surga. Semua orang lagi sibuk diazab, ada orang lagi sibuk dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawab, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sekelompok orang santai-santai langsung masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Subhanallah. Kita aja enggak usah kita bicara di hari akhirat. Kita aja kalau di bandara, kemudian apa namanya? Lagi di bandara kemudian tiba-tiba ada orang diperiksa, kita lagi diperiksa di X-ray, ada orang tiba-tiba masuk aja tanpa diperiksa. Oh, kita luar biasa, ini orang luar biasa ini, tidak pakai di X-ray langsung tembus. Kita cemburu ya. Bagaimana lagi orang kemudian masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab ya. Tanpa azab tanpa hisab. Nah, ini berapakah jumlah mereka ini akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Berapa jumlah mereka? Ini pertanyaan banyak. Berapa jumlah mereka? Kemudian apakah ciri-ciri mereka? Apakah ciri-ciri mereka? Atau siapakah mereka itu? Mungkinkah kita bisa seperti mereka? Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Ketika Rasulullah SAW bercerita di suatu hari, Rasulullah SAW menyebut tentang kondisi masa depan di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, ya, "Ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu." Di padang mahsyar nanti aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma ar-raht. Ar-raht itu sekitar 3 sampai 9, tidak banyak. Wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, ada nabi pengikutnya cuma 1 orang. Wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama. Dia jalan sendiri, tidak ada pengikutnya sama sekali. Idrufi ali sawa'adun azim. Tiba-tiba aku dilihatkan ada kelompok besar jumlah manusia yang banyak. Maka dikatakan, "Dzanantu annahum ummati." Aku menyangka itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dijelaskan kepadaku, wahai Muhammad, itu bukan umatmu, itu Musa dan pengikutnya. Itu Musa dan pengikutnya. Faqila li unzur ila al-ufuq. Maka dikatakan kepadaku, lihat pada cakrawala yang lain. Fa idza sawadun azim. Tiba-tiba aku melihat jumlah yang banyak, lebih banyak daripada kaumnya Nabi Musa. Faqila li hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Maka dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya di antara umatmu nanti di hari kiamat kelak ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ternyata 70.000 orang. Jumlah mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 70.000 orang. Tentu 70.000 ini adalah jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang Islam yang pernah hidup dan sedang hidup dan akan hidup. Orang Islam yang pernah hidup sudah meninggal, jumlahnya berapa? Entah miliar mungkin.
Yang sedang hidup sekarang juga mungkin miliar, mungkin ya, saya nggak tahu sensusnya berapa, tapi sangat banyak. Kemudian yang akan hidup sampai hari kiamat juga banyak, sehingga 70.000 ini kelihatannya besar, tapi ternyata jumlah yang sangat kecil. Dan ini disadari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma 70.000 orang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab sangat sedikit. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, fastazattu rabbi, aku pun minta tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah memberikan tambahan kepadaku, setiap 1.000 membawa 70.000. Dalam hadis Allah beri tambahan setiap 1.000 dari mereka membawa 70.000. 70.000. Sehingga total yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah 70.000 plus 70 kali 70.000. Sama dengan berapa itu? 70.000 kali 70, coba kita hitung ya. Sebentar. 4.970.000 ya. Sama dengan 4.970.000 ya. Ini 70.000 yang awal ini. Dari 70.000 itu masing-masing 1.000 bawa 70.000. Jadi totalnya 4.970.000 yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat disebutkan ma'a salasa hasayatin min hasayati rabbi, dan 3 rombongan yang Allah ambil. Berapa setiap rombongan kita enggak tahu. Tapi minimal yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab 4.970.000. Taib. Apakah ini jumlah yang banyak? Lumayan. Dibandingkan dengan 70.000. Belum lagi ada tambahan tadi dikatakan 3 rombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, apakah ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Yang ini pertanyaan dua, apakah ciri-ciri mereka, siapakah mereka? Karena kita semua ingin menjadi di antara mereka. Masa di antara 4.970.000 mudah-mudahan kita bisa masuk. Ya, saingan banyak ya, saingannya banyak. Saingannya orang-orang soleh terdahulu sangat banyak. Orang-orang zaman dulu enggak ada medsos, zaman sekarang banyak medsos ya. Tapi ya kita jangan suudzon, tetap saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang penting bagi kita sekarang, apakah ciri-ciri mereka, siapakah mereka? Kevin? Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tingkatan surga secara umum ada 2 ya. Tingkatan surga tingkatan penghuni surga secara umum ada 2 tingkatan. Tentu surga bertingkat-tingkat ya. Dalam hadis saja kata Rasulullah SAW, inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard. Sungguhnya di surga itu Allah siapkan surga khusus bagi para mujahidin fi sabilillah, ada 100 tingkatan. Antara tingkatan yang pertama, tingkatan berikutnya jaraknya seperti langit dan bumi. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, meskipun hadis ini terkait dengan jihad fisabilillah, tapi dia berlaku pada amal-amal soleh yang lainnya. Bahwasanya solat, orang yang mau surga karena solat juga bertingkat-tingkat. Orang yang mau surga karena berbakti kepada orang tua juga bertingkat-tingkat. Orang yang mau surga karena puasa juga bertingkat-tingkat. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengklasifikasi orang-orang sangat detail. Jadi surga bertingkat-tingkat. Tetapi secara umum kalau kita baca Al-Qur'an, maka surga ya terbagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan pertama itu surga umum, surga untuk orang-orang secara umum. Yang kedua, surga untuk orang-orang khusus.
Ya, orang-orang khusus ini yang Allah sebutkan dengan sifat mereka as-sabiqun, yang disifati oleh Allah dengan as-sabiqun, itu orang yang berlomba, orang-orang yang berlomba dalam kebajikan. Demikian juga al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini, adapun sisanya adalah penghuni surga yang secara umum, al-abrar, Allah sebutkan misalnya al-abrar, orang-orang yang baik, mereka masuk surga. Ayat-ayat yang menunjukkan akal ini sangat banyak. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rahman, ya. Contoh dalam Al-Qur'an banyak. Dalam surat Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, dia mendapatkan 2 surga. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Allah sebutkan ciri-ciri surga tersebut, tentang buah-buahannya, tentang bidadarinya, tentang nikmat-nikmatnya. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Ya, mereka bagaimana mereka berbaring di kasur-kasur yang terbuat dari sutra, selimutnya terbuat dari sutra atau kainnya terbuat dari sutra, dan seperti itu banyak. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang tersebut, Allah menyebutkan wa min dunihima jannatan. Dan selain daripada di bawah dari 2 surga tersebut ada 2 surga yang lain. As-Sa'di rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman, dia mengatakan surga yang pertama kali disebutkan ini untuk surga orang-orang spesial. Surga yang kedua adalah surga keumuman kaum muslimin, wa min dunihima jannatan. Selain itu ada 2 surga yang lain. Kemudian dia sebutkan nikmat-nikmatnya. Ini contoh, ya. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Jadi begini ada dalil yang menunjukkan, ya. Saya tuliskan dalilnya biar bisa dimurajaah hal ini. Di antaranya misalnya surat Ar-Rahman, ya. Mulai dari ayat 46 sampai Allah sebut min dun majannatan, ayat 46, kemudian ayat juga sampai ayat 62, 60 dan seterusnya. Ini Allah membedakan. Contoh lagi, ya, misalnya dalam surat Al-Mutaffifin, ya, saya sebutkan lagi surat Al-Mutaffifin pada ayat 22 sampai 28. Saya bacakan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan yang sudah dihias, mereka memandang yang semua memandang tersebut penuh dengan kenikmatan. Mereka melihat indahnya surga, mereka melihat keluarga mereka masuk surga, mereka melihat teman-teman mereka masuk surga, mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat kenikmatan yang bertebaran. Intinya Allah mengatakan alal araiki yanzurun, mereka di dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, kau melihat dalam wajah mereka kebahagiaan akibat apa yang mereka pandang. Kemudian kata Allah, yusqauna min rahiqim makhtum. Kemudian mereka diberi minuman berupa rahik. Rahik itu adalah semacam jenis khamr di surga yang halal, yang sangat lezat, minuman bagi penghuni surga al-abrar. Ya. Wa mizajuhu min tasnim, ya khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Yang minuman tersebut kalau diminum mengeluarkan bau minyak kasturi. Beda dengan orang minum khamr di dunia, kalau minum khamr baunya enggak enak, bau alkohol enggak enak. Ini kalau dia habis minum khamr keluar wangi minyak kasturi. Ini al-abrar. Kemudian kata Allah, wa mizajuhu min tasnim, ternyata minuman rahik tadi dicampur dengan tasnim.
Apakah tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh penghuni surga al-muqarrabun. Di sini Allah sebutkan penghuni surga ada dua. Ya. Allah sebutkan ada al-abrar. Allah menyebut ada al-muqarrabun. Yang di mana Allah jelaskan minuman mereka berbeda. Al-abrar minumnya rahiq, al-muqarrabun minumnya tasnim. Al-abrar cuma mendapat campuran dari tasnim. Itu pun sudah membuat mereka sangat lezat. Bagaimana dengan orang yang minumannya murni tasnim? Siapakah al-muqarrabun? Mereka ini di antara orang spesial. Orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, mereka termasuk dalam al-muqarrabun. Baik, ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum azwajan thalatha." Kalian di akhirat kelak akan menjadi tiga golongan. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kiri masuk neraka jahanam. Kemudian kata Allah, "Was-sabiquna sabiqun." Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, ada dua penghuni surga. Ya, saya carikan ayatnya, nomor ayatnya. Ayat 7 ya. Ayat 7 sampai ayat 11. Dalam ini Allah menyebutkan penghuni surga ada dua. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ashabul yamin, fa ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Itu golongan kanan. Setelah itu Allah sebutkan yang golongan berikutnya was-sabiquna sabiqun. Yang di depan selalu ya. As-sabiq itu selalu yang di depan. Orang yang terdahulu, paling depan. Nah, di sini Allah mensifati mereka ini golongan khusus, was-sabiqun as-sabiqun. Ternyata penghuni surga terbagi menjadi dua. Ashabul maimanah, golongan kanan ini penghuni surga biasa, kemudian as-sabiqun yang selalu di depan. Ya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan penghuni surga spesial sifatnya dua. Dia as-sabiqun yang berlomba-lomba, al-muqarrabun dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang lain menunjukkan akan hal ini. Misal dalam surat juga surat Fatir. Ibu-ibu bisa catat, ini maknanya sangat indah ya. Ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami pun mewariskan kepada orang-orang yang kami pilih Alkitab tersebut kepada mereka di antara hamba-hamba kami. Kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsihi." Ya. Ini Allah sebutkan tiga penghuni surga. Secara umum dua, tapi di sini disebut tiga penghuni surga. Yang pertama, zalimun li nafsihi, yang berdosa. Dia masuk surga tapi dia mencampurkan antara amal saleh, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Itu bukan ya masuk surga tapi dia sering berdosa. Ya. Tapi kebaikannya masih mendominasi dosanya. Yang berdosa tapi amal solehnya mendominasi dosanya. Kata sebagian ulama, inilah penghuni surga yang paling banyak.
Inilah penghuni surga yang paling banyak. Kebanyakan kita ya seperti itu. Kita melakukan dosa, tapi alhamdulillah Allah memberikan kita banyak amal saleh. Ya. Sehingga orang-orang kita enggak tahu kita masuk atau tidak, tapi kebanyakan manusia seperti itu. Melakukan dosa, melakukan amal saleh. Tergantung nanti pada akhirnya. Apakah dosanya yang mendominasi amal solehnya atau amal solehnya yang mendominasi dosanya? Kalau amal solehnya mendominasi dosanya, mereka adalah zalimul li nafsi, masuk surga tapi disifati dengan orang yang berdosa. Faminhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasid. Muqtasid itu yang tengah. Apa kata para ulama? Yaitu orang-orang yang ya melakukan wajib-wajib, yang wajib-wajib tapi sunnah tidak dikerjakan, sunnah-sunnah kurang dikerjakan. Semangatnya yang wajib-wajib saja. Kalau sholat 5 waktu semangat, tapi sholat rawatib enggak, sholat malam enggak. Tetapi dia tidak melakukan keharaman. Tetapi yang haram ditinggalkan, dijauhi. Ini muqtasid tengah-tengah. Ini penghuni surga. Kemudian ada penghuni yang spesial. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya. Kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Sabiqun yang cepat dalam beramal soleh. Ya, kata para ulama, inilah orang-orang yang ini semua. Ini yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab, mereka di sini. Mereka mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semangat dalam beramal saleh. Semangat dalam beramal saleh ya. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat, dan di antara penghuni surga ada yang spesial yang mereka disifati dengan sabiqun al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Ayat yang lain seperti dalam surat Al-Mu'minun. Silakan dilihat surat Al-Mu'minun, di antaranya juga Quran surat Al-Mu'minun. Saya berusaha nulis nomor ayatnya biar ibu-ibu bisa bisa merajaah ya. Itu mulai dari ayat ke-57 sampai pada ayat ke-61. Ini orang-orang spesial. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, apa yang mereka lakukan. Sementara ketika mereka melakukan amal soleh, qulubuhum wajilah, hati mereka menjadi takut. Khawatir tidak diterima, khawatir. Jadi bukan beramal soleh terus bangga, terus ujub, terus merasa pasti masuk surga, enggak. Mereka melakukan amal soleh tapi hati mereka takut. Ya. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, kemudian mereka membunuh, berzina?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian, wahai Aisyah. Justru mereka adalah humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka puasa, mereka salat, mereka bersedekah. Ya. Dan mereka khawatir ya, Allah tidak menerima amal mereka. Jadi mereka tidak pede dengan amal mereka. Karenanya setelah itu Allah mengatakan, "Ulaika yusari'una fil khairat." Kata Allah setelah itu, ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun.
Mereka adalah orang yang bersegera dalam melakukan bersegera dalam berbuat kebajikan, dan mereka paling cepat, bersegera dan cepat, bersegera dan paling depan. Secara umum ketika kita menelaah ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, bahwasanya intinya orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah orang yang bukan malas-malasan, tapi orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan, orang yang cekatan dalam kebaikan, orang yang tidak menunda kebaikan. Ada kebaikan depan mata, dia segera lakukan, tidak tunda besok, lusa, enggak. Karena Allah sifati mereka yusari'un, segera, sabiqun, muqarrabun. Ini sifat-sifat yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Ini adalah sifat-sifat secara umum. Bin, lanjut. Baik, kita bahas tentang sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita sebutkan tadi sifat-sifat umum. Secara umum adalah cepat, ya, beramal soleh, bersegera, ya, bersegera, dan paling depan dalam beramal soleh. Ya, mereka sifatnya adalah as-sabiqun, as-sari'un, segera. Nah, kita ingin bahas secara yang sisi lain sifat-sifat secara khusus, sifat-sifat khusus. Apa sih sifat-sifat khusus? Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang yang tadi saya sebutkan. Kita kembali kepada hadis yang kita sebutkan. Rasulullah SAW ketika di suatu hari, kalau tidak salah dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabat, aku diperlihatkan masa depan di padang mahsyar. Aku melihat ada seorang Nabi, pengikutnya cuma 3-10 orang, 3-9 orang. Ini beberapa pengikutnya. Wa ra'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rajul wa rajulani. Ada seorang Nabi pengikut cuma 2 orang, ada Nabi pengikut 1 orang. Tapi dia hebat, pengikut 2 orang, 1 orang enggak ada masalah, dia berhasil. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat ada seorang nabi, tidak seorang pun pengikut. Jalan sendirian nabi tersebut di padang mahsyar. Tiba-tiba aku melihat jumlah yang banyak, aku menyangka itu umatku, maka dikatakan itu Musa dan kaumnya. Kemudian aku melihat kepada cakrawala yang lain, tiba-tiba jumlah yang lebih banyak dan dikatakan adalah umatmu, wahai Muhammad. Dan bersama mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tadi sudah kita sebutkan Nabi minta tambahan, sehingga jumlahnya menjadi 4.970.000 ditambah dengan tiga rombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan ada umatku yang masuk tanpa azab dan tanpa hisab, thumma nahadha fa dakhala manzilahu. Rasulullah SAW kemudian berdiri, kemudian dia masuk rumah. Ketika Rasulullah SAW masuk rumah, para sahabat berdiskusi, siapa sih ini 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Maka timbul beberapa pendapat di kalangan mereka. Ada yang mengatakan humul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu orang-orang spesial yang sejak lahir sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Masuk Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Mereka mandang orang yang bisa bersih dari syirik itu orang-orang spesial yang berhak masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini penilaian para sahabat ketika mereka diskusi, siapa sih mereka ini dapat keistimewaan masuk surga tanpa hisab? Maka sebagian mereka mengatakan itu orang-orang yang lahir dalam kondisi Islam kemudian tidak pernah syirik sama sekali. Ini pendapat tidak tepat. Kalau pendapat ini tepat, para mu'alaf tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Karena mereka mengatakan yang masuk surga tanpa hisab yang sejak lahir Islam tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Dan banyak di antara kita yang tadinya kafir kemudian mu'alaf. Dan banyak juga di antara kita sejak kecil sudah Islam tapi terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Dukun, kemana percaya jimat, ya. Ini mereka mengatakan yang masuk surga tanpa hisab adalah sejak lahir Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Tapi ini sulit. Kemudian waqala ba'dhum, sebagian lagi sahabat mengira-ngira, kata mereka humul ladzina sahibu Rasulullah. 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab adalah sahabat-sahabat Nabi. Kalau pendapat ini kita ambil, maka kita tidak bakalan bisa masuk surga tanpa hisab karena cukup buat para sahabat. Wa dzakaru asya'a, dan mereka kemudian menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain.
Falamma kharajat, tatkala Nabi keluar dari rumah, fa akhbaruhu, mereka kabarkannya, Rasulullah, tadi kami diskusi tentang 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatayyarun ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, humul ladzina, mereka adalah, kata Nabi, mereka adalah humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, la yastarqun. La yastarqun. Tidak minta untuk diruqyah. Kemudian wala yaktawun. La yaktawun. Tidak minta untuk diobati dengan kai, besi yang dipanaskan. Kemudian wala yatatayyarun, di antara ciri mereka wala yatatayyarun, tidak bertatayyur, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian sifat yang keempat, yang kesimpulan dari semuanya, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Nah, inilah sifat khusus orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada 4 ciri. Sifat umum tadi sudah kita sebutkan, semangat beribadah paling depan. Ya, kalau ada apa yang dia duluan, kalau laki-laki saf paling depan, kalau sedekah dia yang duluan, baru disuruh orang bersedekah, dia duluan selalu. Bicara baca Quran dia duluan, salat malam dia duluan, dia selalu berusaha menjadi yang terbaik. Itulah ciri-ciri umum orang masuk surga tanpa hisab. Nah, ciri-ciri khusus Nabi sebutkan dalam hadis yang panjang tadi, yaitu orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Kalau dia sakit, dia tidak pernah datang kepada orang, ruqyah saya dong, ruqyah saya dong. Dia sabar, dia meruqyah dirinya sendiri, namun dia tidak minta orang lain untuk meruqyah. Kenapa? Para ulama mengatakan minta orang lain untuk meruqyah kita hukumnya makruh. Kenapa? Karena seakan-akan ada ketergantungan kepada orang tersebut. Kalau kita ruqyah sendiri enggak jadi masalah. Tapi kita minta fulan tolong ruqyah saya, kita ada seakan-akan merendahkan diri. Sehingga meskipun tidak haram tapi dia makruh. Yang kedua, la yaktawun. Yaktawun adalah pengobatan menggunakan besi yang dipanaskan. Dahulu obat ini sangat manjur, sehingga ada pepatah Arab mengatakan akhiru dawa al-kay. Pengobatan yang terakhir kalau semua tidak bisa, besi dipanaskan. Tapi sekarang masih ada yang praktekkan pengobatan dengan kay, itu besi dipanaskan kemudian ditempelkan di sebagian titik-titik, entah di kepala, entah di tangan, entah di kaki, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Mereka dahulu orang Arab meyakini kalau sudah kay biasanya sembuh. Nah, Rasulullah tidak suka pengobatan dengan dikai, karena di situ ada seperti dengan api dipanaskan ditempelkan, ini ada ta'dzib, ada menyakiti diri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yang masuk surga tanpa hisab tidak pernah minta untuk dikai. Kalau ada yang datang mengkai dia tidak jadi masalah. Tapi kalau dia minta untuk dikai, dia keluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kenapa? Karena ada ketergantungan kepada kai tersebut. Ada ketergantungan kepada, pokoknya kalau sudah kai biasanya sembuh, sehingga ada ketergantungan. Yang keempat, yang ketiga ini yang paling sering di masyarakat kita, wala yatayyarun, tidak pernah bertatayyur. Apa itu tatayyur? Mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan burung tertentu, dengan nomor tertentu, dengan hari tertentu, dengan tempat tertentu. Dalam Islam itu semua tidak ada. Tidak ada hari sial. Hari sial yang ada jika kamu bermaksiat kepada Allah, itu hari sial. Ya. Ketika Allah mengadab kaum Ad, kata Allah, fi yaumin nahisatin, fi yaumin nahisatin, mereka diadab di hari naas mereka, di hari sial mereka, karena mereka bermaksiat kepada Allah. Adapun hari yang kita tidak bermaksiat tidak namanya hari sial. Hari sial itu kalau kita bermaksiat. Dalam Islam enggak ada namanya hari. Kalau hari baik ada. Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sepertiga malam yang terakhir. Ini hari-hari baik, hari Jumat, ya. Hari Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini hari-hari baik. Tapi aku bilang ini hari sial, enggak ada dalam Islam, enggak ada. Tidak ada hari sial, tidak ada burung sial, tidak ada angka sial, tidak ada. Siapa yang meyakini ini semua, dia tidak masuk dalam
70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Karena dia terjerumus dalam kesyirikan. Dia telah mencorengkan hatinya dengan kesyirikan. Ya. Ini banyak ikhwat, ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita di tanah air lah. Kalau kita naik pesawat, enggak ada kursi nomor 13, enggak ada. Saya kemarin baru naik 12 langsung 15. Enggak ada 13, enggak ada 14. Enggak ada nomor, mustahil kita dapat maskapai penerbangan di tanah air yang ada kursi nomor 13. Kenapa? Karena mereka angka 13 angka sial. Angka 13 angka sial. Ya, dari mana kita tahu angka 13 angka sial? Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Apakah logisnya? Enggak ada. Terus ikut-ikutan murni katanya dan katanya. Aneh saya bilang. Ini sampai ini dari mana? Mungkin dari orang-orang barat ya. Dulu ada apa namanya? Film dulu saya masih SMP atau SMA, Friday the 13th. 13 angka sial. Itu dari orang barat pindah ke kita. 13 angka sial. Kita tahun 2022. Enggak tahu nanti kalau 2013 sudah lewat ya. Tahun sial atau bukan. 13 semua sial. Terus kalau kita punya anak 13 orang gimana? Kita punya anak 13 orang gimana? Nah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak ke-12, anak 13, kita sembilan, anak ke-14, 13 nya enggak ada. Gimana? 13 angka sial. Mereka tambah lagi angka 4 angka sial. Subhanallah, saya lihat di lift sebagian lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3B, lantai 5, lantai 4 enggak ada, lantai 3B. Ya, saya punya anak 5. Kalau tanya, "Ustaz, ini anak keberapa?" Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3B, anak kelima. Enggak ada anak keempat. Seakan-akan angka ini dari mana seperti ini, aneh tapi terjadi. Dan banyak di Indonesia tatayur-tatayur banyak sekali. Terkait dengan hari-hari orang kelahiran, terkait dengan kucing, terkait dengan burung hantu, terkait dengan kalau apa namanya mau kawin injak telur, mobil baru kasih telur di bawahnya untuk diinjak. Ini semua tatayur khurafat. Siapa yang meyakini seperti itu keluar dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Tradisi ya, tradisi tapi salah. Tradisi dalam timbangan syariat itu syirik, enggak boleh. Enggak boleh. Apa kata telur kemudian keyakinan diinjak, kalau ada yang tidak pecah bakalan celaka. Dari mana seperti ini? Ya telur digoreng jangan diinjak-injak dong. Kita lagi sebagian orang susah makan kemudian kita malah telur diinjak-injak oleh pakai mobil. Dari mana seperti ini? Tatayur. Ya. Mengkaitkan nasib sial, nasib ini dengan hari tertentu, tanggal tertentu, burung tertentu, benda tertentu. Ini semua tidak benar. Yang benar kalau kita bermaksiat baru kita sial. Cepat atau lambat kita akan sial. Kata Allah, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpamu kecuali karena dirimu. "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpamu kecuali karena ulah perbuatan kalian. "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri wa kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat perbuatan manusia. Jadi kapan kita bermaksiat itulah hari sial kita. Hari bahagia kita tidak bermaksiat. Itu hari bahagia. Kemudian yang terakhir cirinya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan ciri keempat. Ini adalah kesimpulan dari pertama, kedua dan ketiga. Seorang tidak minta diruqyah, dia tawakal kepada Allah, ruqyah diri sendiri. Seorang berobat dia tidak menggunakan kai, karena kalau dia menggunakan kai dia merasa kalau kai pasti sembuh, sehingga tawakalnya khawatirnya keliru. Dia tidak menggunakan kai. Dia tawakal kepada Allah pengobatan yang lain. Ya. Yang ketiga dia tidak pernah bertatayur, dia tidak bilang nasib sial buruk sial, dia tawakal kepada Allah. Ini tidak ada kaitannya dengan kesialan. Dia tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan burung hantu, tidak ada kaitannya dengan tanggal nomor 13, tidak ada kaitannya dengan tanggal 13, tidak ada kaitannya. Dia tawakal kepada Allah. Dan makanya sifat keempat adalah kesimpulan daripada ini, sifat kesimpulan. Kesimpulan dari 3 sifat sebelumnya. Tawakal. Ya, tawakal. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mereka memiliki ciri-ciri umum, semangat dalam beribadah, tidak malas-malasan, dan ciri-ciri khusus tadi yang semuanya kembali kepada tawakal. Nah, kita dalam kehidupan ini kita harus sering bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Kita harus yakin bahwasanya Tuhan kita ini maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Tuhan ingin melakukan sesuatu, perkaranya tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya. Kita yakin Allah mengetahui kita secara detail.
Allah mengetahui gerak-gerik kita secara detail. Setiap kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar apa yang kita minta, Allah mengetahui apa permasalahan yang kita hadapi. Allah yang paling tahu tentang solusi daripada perkara yang kita hadapi. Senantiasa kita bertawakal kepada Allah. Ya, ini ibadah yang sangat agung yang memudahkan seorang masuk surga tanpa hisab. Karena kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kita masalah dengan subhanallah, kita terkadang bermasalah dengan pegawai, bermasalah dengan teman, kita bingung jalan keluarnya. Yakin kita tawakal kepada Allah, Allah kasih solusi. Yang penting kita minta dan berusaha. Kita punya masalah sama anak, tawakal kepada Allah. Punya masalah sama orang tua, punya masalah sama istri, punya masalah sama suami, tawakal kepada Allah. Tentunya tawakal yang benar berusaha. Tapi serahkan hati, tidak ada yang bisa kasih saya solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullu wa la taklilna ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang hayu, yang maha hidup, semuanya bakalan mati. Allah yang maha hidup. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Kamu tawakal kepada manusia, tawakal kepada jabatan, mereka bakalan mati, jabatan mereka akan hilang. Mereka lemah, manusia lemah, hadapi corona aja kita enggak bisa menghadapi. Ngapain bertawakal kepada manusia? Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Alladzi yaraka hina taqum. Tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa, yang maha menyayangi. Itu yang berhak kita bertawakal kepadanya. Siapa sih yang sayang sama kita? Hanya segelintir orang. Siapa sih yang maha perkasa? Tidak ada. Semua lemah. Ada orang kita menyangka dia kuat, ketika menghadapi permasalahan dia kabur meninggalkan kita. Banyak terjadi seperti itu. Jadi serahkan masalah kepada Allah. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri, yang maha melihat kita kapan saja kita dimanapun, Allah selalu mengawasi kita. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sering bertawakal, urusannya selalu diserahkan kepada Allah, maka dia akan termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatannya berat masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jumlahnya terbatas, belum saingan kita. Orang-orang terdahulu yang tidak ada medsos di kalangan mereka, ya. Tidak tahu namanya ngelihat macam-macam, ya. Kita sementara zaman sekarang kemaksiatan semua di HP, kita bisa melihat apa yang kita lihat, kita mendengar apa yang bisa kita dengar, kita lihat gibah namimah tiap hari di HP. Kita komentar yang tidak perlu dikomentari, ngurusi urusan yang bukan urusan kita, banyak ada di HP kita. Belum lagi orang-orang yang akan datang, ya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang paling cepat berbuat kebajikan, kata Allah, thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kebanyakan mereka dari orang terdahulu dan sedikit dari orang belakangan. Tapi ada kesempatan bagi orang belakangan. Karena alhamdulillah dibukakan bagi Nabi minta tambah sallallahu alaihi wasallam, jadi 4.970.000, belum titik di situ, masih ada tak lagi wa thalathu hathayatin min hathayati rabbi, dan masih ada 3 rombongan yang Allah ambil, entah jumlahnya masih rombongan berapa. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang mau bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Suaranya sudah, Din? Masih mute, Bu? Mungkin di-unmute dulu, Bu. Suaranya di sini nyala nggak suaranya? Belum kedengaran suaranya. Suaranya belum ya? Suaranya Bu belum saya belum dengar ya Bu ya. Mohon maaf, mungkin apa saya yang terganggu. Oke, sudah masuk. Sudah masuk. Masya Allah, terima kasih yang luar biasa. Jadi kalau bisa sedikit kita menarik kesimpulannya, semoga saja kita semua bisa termasuk ke dalam golongan dari 70.000 umat Nabi Muhammad, hamba Allah, dari sekitar menjadi 4.970.000 ya Ustaz. Iya. Semoga saja bisa. Amin. Dari hamba Allah yang bisa masuk bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.
Allah. Amin. Izin Ustadz mungkin membacakan berbagai macam pertanyaan. Alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam chat di panitia. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kami tidak bisa membacakan secara keseluruhan pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Kiranya Ustadz mungkin banyak sekali keterbatasan waktunya. Untuk itu izin saya membacakan salah satu pertanyaan ya Ustadz ya. Silakan Bu. Begini. Assalamualaikum Ustadz, apakah jika ada orang tua sedikit melakukan amal kebaikan, tapi beliau mempunyai anak yang menjadi penghafal Al-Quran, apakah bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya? Demikian pertanyaan kita, silakan dijawab. Yang pertama yang perlu kita ingat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita ingat, jangan kita menggantungkan keselamatan kita kepada orang lain. Itu bukanlah metode Islam. Ya. Metode Islam, hukum asalnya seorang bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dilakukan sendiri. Wala taziru wa tuzra ukhra, sebagaimana dia tidak mendapat kecuali apa yang dilakukan, dia tidak menanggung juga dosa orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya yang tinggi tidak akan bermanfaat, tidak akan buat dia cepat. Jadi hukum asal kita selalu, yang menyelamatkan kita adalah tentunya dengan rahmat Allah, dengan sebab amal kita. Makanya semua ayat ketika berbicara tentang surga, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga dengan sebab amal kalian. Ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, masuklah kalian. Kulu washrabu bima aslaftum hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah kalian di surga dengan penuh kenyamanan karena amal kalian yang pernah kalian lakukan ketika di dunia, ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Di surga masing-masing ada derajatnya berdasarkan amalan. Jadi seorang berusaha, dia beramal sendiri. Jangan menggantungkan keselamatannya kepada orang lain, kepada ustadznya, kepada anaknya, kepada ibunya, kepada kawannya. Enggak, itu bukan metode Islam. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang memberi jaminan keselamatan bukan dari amal sendiri, itu pengajian sesat, tinggalkan. Bila ustadz misalnya mengatakan, "Oh tenang, nanti kalau kau jadi ngaji sama saya akan ngajak semuanya ke surga." Kamu siapa? Kamu saja belum tentu masuk surga. Atau ada yang menjamin kalau foto dengan saya masuk surga, atau enggak. Kalau gini macam-macam. Kalau kamu nikah dengan saya karena nasab saya begini pada masuk surga, enggak benar. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Masing-masing selamat dengan amalnya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, dalam Islam ada namanya syafaat. Syafaat itu apa? Kebaikan, penghormatan atau pemuliaan Allah kepada seorang hambanya untuk memberi syafaat kepada orang lain supaya bisa derajatnya naik di surga, atau supaya bisa keluar dari neraka menuju surga, atau tadinya masuk neraka enggak jadi. Ini bentuk-bentuk syafaat. Tetapi ini punya persyaratan. Yang pertama, orang tersebut memang berhak untuk memberi syafaat dengan izin Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat memang juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yardah." Betapa banyak malaikat di langit yang yang syafaat mereka tidak bermanfaat, padahal malaikat makhluk Allah tidak pernah bermaksiat. Mereka juga berhak untuk beri syafaat. Tapi kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali kepada siapa? Orang yang wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allah, kecuali setelah Allah beri izin untuk beri syafaat. Jadi orang-orang beriman minta izin, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat. Ada saudara kami di neraka, ada orang tua kami, ada teman kami, ikhwanuna, teman-teman kami, kanu yusallun ma'an, dalam hadis. Ketika penghuni surga mau surga, mereka berkata, ya Allah, teman-teman kami dulu salat sama kami, wa yusumuna ma'ana, mereka puasa sama kami, wa yujuna ma'ana, mereka haji sama kami, tapi mereka sekarang di neraka. Izinkan kami untuk beri syafaat. Subhanallah. Di situ hadis itu menjelaskan ternyata ada orang yang salat masuk neraka, ada yang haji karena tidak menjalankan Islam dengan baik. Maka Allah izinkan. Jadi syarat syafaat, pertama orang beri syafaat diberi izin, yang kedua orang yang memberi syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jika ada orang tua yang mungkin amalnya sedikit, tapi dia memiliki anak soleh, yang anak soleh tersebut ternyata diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat, maka bisa saja anak tersebut beri syafaat kepada dia dengan syarat Allah telah ridho kepada orang tua tersebut. Bagaimana cara agar diridhai oleh Allah? Caranya jangan berbuat kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda,
inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi SAW, setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan dan mereka sudah minta. Sementara aku punya doa yang pasti dikabulkan, aku simpan untuk hari kiamat kelak. Yang doa tersebut syafa'atan, sebagai syafaat bagi umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah, maka syafaatku itu akan mengenai siapa saja dari umatku, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yang meninggal tidak berbuat syirik. Oleh karena kalau seorang terjerumus dalam syirik susah mendapat syafaat. Jadi kalau ditanya apakah orang tua yang amalnya sedikit suatu saat kelak anaknya bisa ke syafaat, mungkin, kita tidak bisa pastikan. Karena yang berhak dapat syafaat dari sisi anak, dia harus dapat izin dari Allah. Orang tuanya yang mau dikasih syafaat juga harus diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridha atau tidak kita nggak tahu. Maka sekali lagi seorang berusaha untuk bertumbuh pada amalnya sendiri, jangan bertumbuh pada syafaat orang lain, jangan bertumbuh pada sebab yang lain. Berusaha dengan amalnya sendiri. Nah, kalau ternyata kita tahu orang tua kita dulu sudah meninggal dan amalnya kurang, kita berusaha menjadi orang yang baik. Kita berharap suatu saat kalau kita mau surga, kita minta izin kepada Allah untuk beri syafaat kepada orang tua kita, selama orang tua kita tidak terjerumus dalam syirik akbar. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudah terjawab sekali ya Pak Ustaz di sini. Jadi benar-benar kita sebagai hamba Allah tidak boleh menggantungkan dari syafaat dengan orang lain. Benar-benar dari amal ibadah kita sendiri gitu ya Ustaz ya. Iya, iya. Terima kasih Ustaz, semoga terjawab sudah. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang meminta diajarkan ruqyah pada orang lain agar bisa melakukan ruqyah secara mandiri? Nah, di tengah-tengah training ruqyah ternyata bereaksi ruqyah tersebut oleh trainernya. Apakah hal itu termasuk ruqyah kepada si peruqyah? Demikian Ustaz, kalau kasihan silakan dijabarkan. Wallahu alam bisawab. Kalau zahir dari pertanyaannya, dia tidak bermaksud untuk minta diruqyah, tapi dia bermaksud untuk diajari. Dan itu suatu tujuan yang baik, seorang belajar bagaimana cara meruqyah. Bisa jadi ruqyah dirinya sendiri, dia bisa jadi membantu orang lain meruqyah orang lain tanpa diminta. Tapi qadarullah ternyata ketika dia lagi diajar, dia tiba-tiba bereaksi. Saya rasa tidak termaksud dalam yang dimaksud oleh hadis ini. Karena di situ adalah orang yang sakit, kemudian dia minta untuk diruqyah, ini yang hukumnya makruh. Tapi kalau dia belajar kemudian ternyata dia bereaksi, maka insyaallah tidak, karena itu bukan tujuan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih kepada Ummu Aizami, semoga terjawab sudah tadi pertanyaannya. Untuk selanjutnya Ustaz, kita coba beralih ke raise hand yang sudah lumayan banyak pertanyaan dari jamaah sekalian. Kepada Bapak Khalid, dipersilakan Pak Khalid untuk bertanya langsung kepada Ustaz Bapak Abu Khalid. Bapak Abu Khalid, dipersilakan Pak Abu Khalid untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya nggak jauh beda sama yang tadi Ustaz. Gimana kalau ada orang yang sakit, dia nggak minta ruqyah, tapi tiba-tiba temannya langsung ruqyah tanpa diminta? Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kita ruqyah diri sendiri tidak jadi masalah. Diruqyah oleh orang lain tidak jadi masalah. Kita meruqyah orang lain tidak jadi masalah. Dan ini pernah dialami oleh Nabi. Nabi SAW pernah meruqyah. Dan Nabi SAW pernah diruqyah. Dan Nabi SAW meruqyah diri sendiri. Rasulullah pernah meruqyah diri sendiri. Rasulullah SAW pernah meruqyah orang lain. Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Aisyah, diruqyah oleh malaikat. Ya. Yang jadi makruh adalah kita minta, karena di situ ada sedikit permintaan. Ya. Kecuali kata para ulama seperti pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat seorang benar-benar disihir dan dia tidak bisa meruqyah diri sendiri misalnya karena tidak terkontrol, dia boleh, ini darurat. Tapi hukum asal tidak boleh seorang sakit sedikit ruqyah dong, enggak boleh. Tapi kalau meruqyah diri sendiri tidak jadi masalah, kita yang meruqyah orang lain atau orang meruqyah kita tanpa kita minta tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Khalid. Kepada para jamaah sekalian yang perlu sedikit saya sampaikan, mungkin nanti sebelum acara tidak meninggalkan dulu Zoom ini, terutama bagi para penanya. Untuk selanjutnya kami persilakan
dipersilakan kepada Umu Aizami. Umu Aizami kalau nggak salah tadi sudah dibacakan ya, Ibu ya, pertanyaannya sudah ada di fitur chat. Untuk selanjutnya kita kepada Ibu Uci Jainuddin atau Bapak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Uci Jainuddin, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Ustadz. Ibu atau Bapak Uci Jainuddin, Bapak Uci mungkin ya, Bapak Uci Jainuddin, Pak, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu, silakan. Mau nasihatnya bagaimana supaya kita, kan aku baru hijrah juga Pak Ustadz, dari pekerjaan riba, dan bagaimana caranya kiat-kiatnya saya untuk istiqomah karena masih di lingkungan yang belum mengenal sunnah 100%, masih juga dikatakan bahwa aneh gitu loh Pak Ustadz. Jadi saya kadang-kadang sedih sih, maksudnya saya punya teman tapi di lingkungan yang tidak mengenal sunnah gitu loh Pak Ustadz. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Yang pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegakkan hatiku di atas agama. Sering ulang-ulang doa ini ya, karena kalau Allah sudah mengkokohkan hati kita, maka tidak ada yang bisa mempengaruhi. Kita sering berdoa dengan doa tersebut. Yang kedua, kita mencari komunitas teman-teman yang bisa membantu kita dalam bertakwa kepada Allah, baik komunitas yang offline ataupun yang online. Mungkin di kompleks itu ada, kita kenal, atau dengan online kita punya teman-teman yang menasihati kita sehingga kita tetap kokoh meskipun di lingkungan yang tidak sunnah. Yang ketiga, kita santai aja menghadapi orang, mungkin ada yang ketawain orang, anggap saja mereka orang yang tidak ngerti, sebagaimana kita dulu tidak ngerti. Sehingga kita rileks, tidak terlalu terpengaruh. Oh, biasalah, saya juga dulu begitu. Kita rileks aja, jangan kita diomongin kemudian sakit hati, kemudian kita mendem, cuekin aja. Dan kita berusaha ramah dengan mereka. Jadikanlah mereka adalah sebagai lahan dakwah. Tuh mereka senyum, ramah, ngobrol, kalau sakit dijenguk, kalau ada mereka jualan kita beli, seperti itu ya. Jadi jangan dianggap ini saya hidup menderita karena enggak, kita santai aja, demikianlah karena kita dulu juga seperti itu, sehingga wajar jika mereka bersifat seperti itu, kita maafkan mereka. Dan bukan cuma maafkan, kita berusaha mendakwahi mereka sedikit demi sedikit. Kemudian jangan lupa perbaiki hubungan dengan suami ya, dengan orang rumah maksudnya, karena ini yang paling membantu kita untuk kuat. Kalau kita bersama suami kita kuat di atas sunnah, insya Allah di luar tidak terlalu pengaruh. Tapi jangan sampai kalau di rumah bermasalah, itu kadang-kadang menimbulkan masalah yang lebih banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ibu Uci, sudah terjawab Ibu Uci. Semoga sudah mendapat pencerahan dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya kita coba beralih lagi ke fitur chat ya Ustadz. Silakan. Mohon maaf, ini agak sedikit di luar tema, tapi saya coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin apabila ada seorang istri menyuruh suaminya yang malas melaksanakan sholat, boleh tidak dengan nada suara yang sedikit ngegas? Nah, karena apabila dengan kelembutan hanya dijawab dengan iya saja. Takutnya itu akan memberikan contoh kepada anak-anaknya, nanti ikut-ikutan jadi malas melaksanakan sholat. Dan sebagai orang tua biasanya kalau untuk mengajarkan anak kan boleh mengumpul, tapi kalau dengan suami bagaimana Ustaz? Mohon diberikan pencerahannya. Demikian Ustaz pertanyaannya, mungkin buat ibu-ibu yang lain juga. Kata Rasulullah SAW, tidaklah rifq, ya, tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu illa zana, ya. Wa man nuzi an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ya diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Hukum asal dalam segala hal, dalam bermuamalah dengan suami, dengan istri, dengan anak buah, dengan pembantu, semua dengan lemah lembut, hukum asal. Namun kita boleh keluar dari hukum asal tersebut kalau benar-benar ada maslahat. Namun perlu saya ingatkan betapa sering setan menggambarkan kita dengan sikap keras akan meraih keberhasilan, namun ternyata tidak. Ternyata semakin parah. Itu banyak terjadi antara orang tua dengan anak. Dia menganggap dengan sikap keras terhadap anaknya, dengan bentak-bentak tiap hari, dengan mukul tiap hari, akan anaknya menjadi baik. Ternyata banyak berbalik. Anak-anak cuma baik sesaat, setelah itu dendam. Yang paling baik adalah kita ngobrol, kita kasih pengertian,
kita nangis di hadapan suami daripada kita bentak-bentak kita nangis ya. Benar ada kekhawatiran kalau anak-anak tidak sholat maka bapaknya tidak sholat, nanti ikut-ikutan. Tapi juga ada kekhawatiran ketika kita mengangkat suara kepada suami di hadapan anak-anak, harga diri suami jadi jatuh, bapaknya jadi jatuh di hadapan anak-anak. Kemudian dikhawatirkan anak perempuan kita akan niru suatu saat, melihat ibunya suka membentak bapaknya, suatu saat dia kalau punya suami dia akan bentak suami. Ini terjadi, saya pernah menghadapi kasus seperti itu. Seorang wanita suka angkat suara, kadang suaminya diginikan. Kenapa? Karena dulu ibunya seperti itu. Jadi secara tidak sengaja kita mengajarkan dosa jariah. Saya anjurkan, boleh sesekali, tapi sebaiknya kita dengan tulus kita nangis, kita panggil suami, saya ingin ngobrol, kamu kenapa begitu? Kasihan, bikin logika. Suami kan juga bisa berpikir lah, kasihan anak-anak nanti kalau kamu nggak begini, anak ke depan ini tanggung jawab kita semua. Saya sangat senang kalau kamu, justru saya rasa coba dengan cara lembut ya. Mungkin lembutnya kurang, mungkin servisnya kurang, mungkin tangisannya kurang, mungkin doa kita kurang buat suami. Nanti kalau semua sudah tidak berhasil ya boleh kita mungkin agak angkat suara di hadapan suami, tapi jangan depan anak-anak. Jangan depan apa? Anak-anak. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih. Semoga Ibu tadi maaf Ibu Putih mungkin bisa mendapat pencerahannya dari Ustaz. Kita belajar dengan lemah lembut ya Ustaz. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya coba bacakan. Mohon maaf sebelumnya lagi ya jamaah, tidak semuanya kami tidak bisa membacakan keseluruhan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait dengan tadi yang Ustaz sampaikan masalah tatayul ya Ustaz. Ya. Bagaimana dengan tradisi orang Jawa atau tradisi di masyarakat kita Indonesia kan masih banyak ya Ustaz yang meyakini weton atau hari-hari baik, hari-hari pernikahan misalnya. Jika salah hari bisa mendatangkan musibah atau hal lain sebagainya. Gitu. Tapi ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya, atau ada yang benar terjadi atau tidak terjadi. Jadi bagaimana Ustaz? Ya intinya demikian. Ini tidak terkait dengan suku tertentu. Kita bicara secara umum di tanah air kita masih ada tradisi-tradisi yang seperti ini. Apakah tradisi warisan dari agama-agama sebelumnya? Intinya itu bukan dari Islam. Intinya bukan dari, bertentangan dengan Islam bahkan ya. Maka tradisi seperti itu kita harus filter dengan Islam. Maksudnya tidak boleh ya. Tidak boleh kemudian kita meyakini hari-hari sial ya. Sampai saya punya sebagian kawan di suatu daerah tertentu, mereka bilang, Ustadz kalau di sini teman-teman mau nikahan, mereka nikahan pada bulan Syura, pada bulan Muharram. Kenapa? Karena banyak orang-orang sini meyakini kalau menikah pada bulan Muharram itu hari sial. Hari sial. Sehingga kami menikah bulan Muharram karena hotel-hotel pada murah. Karena orang-orang pada tidak mau nikah pada bulan Muharram. Ini sama seperti tradisi jahiliyah di zaman Nabi SAW ketika orang-orang merasa menikah pada bulan Syawal adalah sial. Maka ketika orang-orang menyangka menikah pada bulan Syawal sial, maka Nabi menyelisih mereka. Nabi menikahi Aisyah pada bulan Syawal dan Nabi bersatu rumah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Untuk menjelaskan bahwasanya bulan Syawal tidak ada kaitan dengan kesialan, Nabi justru nabrak aturan tersebut. Dia yang praktekkan langsung. Orang menganggap menikah bulan Syawal sial, justru dia menikah pada bulan Syawal. Kata Aisyah, orang-orang bilang Syawal sial, Nabi aqada alayya fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Nabi menikahi aku bulan Syawal dan Nabi menggauli aku pada bulan Syawal. Dan siapa wanita yang paling dicintai oleh Nabi? Kalau bulan Syawal sial, harusnya Aisyah yang paling dibenci oleh Nabi. Ternyata Aisyah sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini semua memang perlu edukasi, pelan-pelan kita sabar. Semua enggak logis. Apa logis? Oh gini. Enggak, semua enggak logis ya. Angka 13 sial enggak logis, angka 4 tidak logis. Mohon maaf kalau kita pergi misalnya ke sebagian negara yang mempraktikkan Islam dan tidak meyakini hal tersebut. Seperti kita pergi kalau kita haji dan umrah. Hotel-hotel mana? Semua lift ada angka 13. Pesawat juga ada angka 4, ada kursi nomor 4, kursi nomor 13. Tidak sial juga. Memang duduk pesawat yang duduk angka 12 sial, yang angka 11 beruntung, yang duduk angka 13 sial. Ada kursi nomor 12, kursi nomor 13. Yang duduk di kursi 12 beruntung, kursi 13 tidak beruntung. Apa bedanya 12 13? 12 dan 13 itu bedanya 11 12. Maksudnya enggak, tapi demikian ya. Ya kita harus edukasi sebenarnya, jangan sampai ini warisan terus-menerus dipertahankan tradisi ini, tradisi yang salah seperti ini. Tradisi yang harus
ditinggalkan, dijauhi, bukan dipertahankan. Kalau kita orang Islam, kalau kita bukan orang Islam nggak apa-apa, masing-masing. Masing-masing. Kalau kita orang Islam, ngaku orang Islam, ya kita jalankan syariat Nabi Muhammad SAW yang telah mengatur berbagai macam aspek kehidupan dalam akidah, dalam ibadah, dalam interaksi. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin Bu, pertanyaan terakhir kali Bu, yang terakhir. Baik Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi itu melanggar syariat ya, baiknya kita jauhkan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sudah berkenan memberikan satu lagi pertanyaan. Kita coba serahkan kepada yang sudah raise hand. Ada Ibu Lina dipersilakan Ibu Lina. Mohon maaf sekali para jamaah tidak bisa semuanya disampaikan. Silakan Ibu Lina, dipersilakan. Ibu Lina, oke. Mohon maaf Ibu, kita mempersingkat waktu dengan Ibu Salsabila. Ibu Salsabila, dipersilakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini bertanya Ustaz. Nanti misalnya jika kita masih memiliki Recording in progress. kita pernah melakukan zalim terhadap seseorang gitu. Apakah nanti Allah akan tetap menghisab kita gitu Ustaz? Membantukan kita dengan orang tersebut untuk diminta pertanggungjawaban gitu. Padahal kita tidak melakukan seperti tatoyur gitu, membeli rupiah dan sebagainya. Jadi itu juga perlu Ustaz. Seorang berusaha meninggal dalam kondisi tidak bermasalah sama orang lain. Berusaha. Kalau dia punya masalah segera disampaikan agar hati kita bersih sebelum kita meninggal dunia. Meskipun kita di posisi yang benar, kita berusaha menyelesaikan. Apalagi kalau kita dalam posisi yang salah, maka kita berusaha minta maaf. Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahlalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang berbuat zalim sama saudaranya, hendaknya dia minta dihalalkan sebelum datang hari kiamat. Semaksimal mungkin kita cari dia, minta maaf sama dia. Kalaupun kita harus bermasalah sama orang, jadikanlah kita yang dia pihak kebenaran, bukan pihak yang salah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tentunya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang masuk surga tanpa hisab, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Ini janji Nabi SAW atau sifat-sifat. Selama kita tidak melakukan penghalang. Kalau ternyata kita melakukan kesyirikan yang lain, kalau ternyata kita melakukan dosa besar ini saya nggak tahu. Ya kita berusaha di dalam hidup ini tidak melakukan dosa besar. Kalau kita melakukan dosa segera minta maaf. Apapun dosa besarnya, dan kita berusaha tidak menzalimi orang. Kalau kita terlanjur menzalimi orang, segera minta maaf. Ya, sebelum kita meninggal atau sebelum dia meninggal, agar selesai sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menggampangkan. Jangan seorang mengatakan yang penting saya tidak tatoyur, yang penting saya tidak minta ruqyah, yang penting kemudian saya bebas melakukan gibahin orang, nih orang, kita bilang kita nggak tahu apakah dosa-dosa besar ini menjadi penghalang atau tidak. Wallahu alam bisawab. Demikian saja rekan-rekan sekalian, para bapak dan ibu-ibu anggota jamiah, ya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab.